Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah sekalipun via online. Dan kami berharap Bapak Ibu dalam kondisi baik-baik, sukacita, dan tetap bersemangat walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini.
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami yang sederhana di hadapan-Mu. Kami berharap pujian penyembahan yang sederhana dan dalam durasi yang singkat ini menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Sekarang kami mau dengar kebenaran firman. Mari datang kepada kami dalam bahasa dan kalimat yang sederhana, agar kami dapat memahami firman kebenaran itu yang menjadi kekuatan dan penolong dalam hidup kami setiap hari. Kuasai hamba ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mengikuti secara terus-menerus ibadah online yang kami selenggarakan semenjak 29 Maret sampai dengan saat ini, lalu menyimak setiap khotbah-khotbah yang saya sampaikan dalam ibadah online ini, tentu Bapak Ibu akan memiliki sebuah kesimpulan yang sama dengan yang saya miliki, bahwa kehidupan kekristenan yang kita jalani saat ini, di waktu yang akan datang, atau sampai selamanya, adalah sebuah kehidupan kekristenan yang penuh dengan kuasa. Karena dosa yang telah membuat kita tidak berkenan kepada Allah, dosa yang telah membuat kita kehilangan otoritas dan kuasa yang pernah Tuhan Allah berikan kepada kita manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Saat manusia diberi otoritas dan kuasa untuk menaklukkan bumi. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Lalu diberi otoritas dan kuasa untuk menamai ciptaan yang diciptakan Allah. Dan seperti nama yang diberikan manusia, maka demikian pun nama ciptaan itu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Semua otoritas dan kuasa itu dikembalikan kepada kita lewat perjuangan Tuhan Yesus yang memberikan dirinya dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, dicaci, dihina, disiksa, dicabik-cabik tubuhnya. Lalu pada akhirnya dia dipakukan tubuhnya di kayu salib, supaya kuasa dosa yang telah membuat kita tidak berkenan kepada Allah dan kehilangan otoritas yang pernah kita miliki di Taman Eden, itu sekarang yang berkuasa mengancam, mendakwa kita, sekarang dipakukan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga semua surat hutang dosa kita sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Kolose pasal 2 ayat yang ke-14. Konsekuensi dari semua hutang dosa yang mendakwa dan mengancam kita yang dipakukan Yesus di kayu salib itu adalah kita dikembalikan kuasa, otoritas yang pernah kita miliki ketika kita ada di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa.
Tentu Bapak Ibu akan memiliki kesimpulan yang sama seperti yang saya simpulkan hari ini. Dari khotbah-khotbah yang Bapak Ibu ikuti, yang saya sampaikan minggu demi minggu semenjak 29 Maret sampai hari ini. Alasan saya mengatakan bahwa kehidupan kekristenan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang penuh kuasa adalah karena Yesus memakukan semua surat hutang dosa kita di kayu salib. Sehingga apa yang menghambat kita untuk memiliki perkenanan, apa yang menghambat kita untuk memiliki otoritas dan kuasa, yakni dosa, sudah selesai. Sehingga yang ada sekarang adalah perkenanan Allah, sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Yang ada sekarang adalah otoritas dan kuasa seperti yang kita miliki sebelum kita jatuh dalam dosa di Taman Eden. Otoritas yang membuat kita bisa menaklukkan dunia ini, menaklukkan bumi ini, dan berkuasa atas semua ciptaan Allah. Itu dikembalikan sekarang kepada kita. Dalam otoritas dan kuasa itu, kita menjalani hidup yang kita jalani hari ini dalam keimanan kita atau sebagai orang Kristen. Kalau Bapak Ibu menyadari itu, maka tentu orang Kristen tidak akan bilang begini, hidup ini sulit ya, hidup ini susah ya, hidup ini berat ya. Orang yang berkata demikian, karena dia tidak tahu apa yang Alkitab katakan tentang apa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Dan apa yang Alkitab katakan setelah Yesus melakukan dan mengerjakan itu semua. Tapi kalau dia tahu bahwa apa yang Alkitab katakan, bahwa setelah Yesus melakukan semuanya, memakukan semua di kayu salib, semua surat hutang dosa itu, maka dia akan berkata hidup yang hari ini dia jalani, hidup yang mudah. Hidup yang mudah. Kenapa mudah? Sebab semua kuasa, semua otoritas yang pernah Allah berikan dikembalikan kepada kita. Perkenanan yang pernah hilang karena dosa sekarang kembali kepada kita. Sehingga waktu kita berseru ya Aba ya Bapa, maka turunlah perkenanan kepada kita. Dan kuasa sorga itu menyertai kita hari ini dalam hidup kita di dunia ini. Kalau kita menyadari itu, maka kita akan berkata bahwa hidup hari ini yang kita jalani, hidup yang mudah. Sebab itu saya mesti bilang pada Bapak Ibu, jangan sia-siakan Alkitab kita. Di handphone ini ada Alkitab yang seringkali saya baca, saya renungkan. Tapi saya juga punya Alkitab dalam bentuk buku. Ada beberapa biji, ada beberapa buah saya punya. Hari ini saya bilang pada Bapak Ibu, Anda mesti melihat apa kata firman dalam Alkitab. Firman bicara apa tentang kita? Firman bicara apa tentang Yesus? Firman bicara apa tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang oleh karena iman dibenarkan oleh Allah. Mereka beriman kepada Kristus, mereka dibenarkan oleh Allah. Firman bicara apa tentang kita? Sebab itu saya bilang pada Bapak Ibu, kita mesti kembali melihat diri kita pada firman. Firman berkata apa tentang kita? Siapa kita? Bagaimana kita? Kalau kita mendapatkan gambaran kita yang utuh dari firman itu, baru kita bisa berkata bahwa hidup yang hari ini kita jalani adalah hidup yang mudah. Kenapa? Karena Allah telah menanggung semua kesulitan hidup itu oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya kita bisa memperoleh kemudahan dalam perjalanan hidup hari ini. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, karena hidup ini mudah lalu kita cuma tidur-tidur di rumah, tidak bekerja, tidak. Karena hidup ini mudah lalu kita cuma berdoa, tidak ada usaha, tidak. Justru karena hidup ini menjadi mudah, kita semakin semangat untuk bekerja. Kita semakin semangat untuk berusaha. Karena kita tahu bahwa dalam usaha dan pekerjaan kita ada hasil yang pasti. Allah menyediakan berkat di balik usaha dan juga di balik pekerjaan kita itu. Kita tidak bekerja tanpa suatu hasil yang pasti. Tapi kita bekerja karena kita tahu ada hasil yang pasti. Justru karena hidup itu mudah disediakan Allah, kita semakin semangat untuk berusaha, untuk bekerja. Karena kita tahu di balik pekerjaan usaha kita ada berkat besar yang dijanjikan Allah, yang tidak mungkin kurang untuk kita, tapi berkecukupan, bahkan ada lebihnya. Sehingga kita bisa sisihkan sedikit, lalu menyiapkan sembako untuk dibagikan kepada orang lain atau orang-orang yang kurang beruntung. Karena hasil kita tidak dipengaruhi oleh situasi. Memang situasi lagi sulit, tetapi dengar saya, karena Tuhan membuat semuanya mudah bagi kita, tidak mungkin Dia mengurangi hasil kita. Bahkan Dia akan membuat tetap sama, bahkan ada lebihnya, sehingga Bapak Ibu bisa sisihkan sedikit untuk dibagikan kepada orang-orang yang kita lihat
kurang beruntung atau tidak seberuntung kita. Kenapa? Karena hidup yang kita jalani dibuat mudah oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya berdoa satu hari nanti Bapak Ibu saudara-saudari kita bisa jumpa, bertatap wajah, lalu bicara tentang kebenaran firman, sharing, beribadah sama-sama, menyembah Tuhan, dan masuk dalam kebenaran firman yang utuh, yang memerdekakan hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber perdamaian. haleluya. Oh, satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang Terima kasih Tuhan Yesus. percaya, Engkau Tuhan memberkati, Ya, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati kami. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Sekali lagi, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu punya 1-2 problem hari ini. Kita berdoa bersama-sama, percaya bahwa semua kelemahan, semua kutuk, semua sakit penyakit kita dipakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang ada hari ini buat kita adalah damai, sukacita, sehat, dan kemakmuran hidup. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat semua yang menyaksikan ibadah via online ini. Kalau mereka hari ini ada 1-2 permasalahan dalam hidup, ada sakit penyakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Semua sakit penyakit itu Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kalau mereka hari ini ada sedikit masalah dalam rumah tangga, kurang harmonis, kehilangan cinta mula-mula, kami berdoa, Tuhan kembalikan suasana cinta yang penuh, suasana harmonis dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau mereka punya masalah dalam bisnis karena situasi belakangan ini kurang kondusif, Tuhan memberkati bisnis mereka. Kembalikan hasil-hasil yang hilang ya Tuhan. Bahkan Tuhan buat hasilnya semakin baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menaruh semua kami yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan memberkati kami dengan tangan Tuhan yang kuat itu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Yang dirumahkan karena tidak lagi perusahaan sudah mengalami kesulitan sehingga dirumahkan dan tidak punya pekerjaan, kami percaya Allah bisa buka jalan memberi pekerjaan. Entah ada tawaran pekerjaan, entah ada modal untuk mulai bisnis kecil-kecilan, Tuhan buka jalan bagi semua ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dan wajah yang beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat dari Allah, cinta kasih dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai kita mulai waktu ini sampai Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita diberkati. Haleluya. Amin.